Baik, teman-teman semua, selamat malam. Untuk pertemuan hari ini, kita akan coba membahas cara menyerang raja ketika rajanya masih di tengah. Nah, di sini Kagani tampilkan ada 7 rumus untuk menyerang lawan. Dan itu paling penting. Ini tuh dikatakan oleh Power Morphy. Sebenarnya ada 3 yang dikatakan oleh Power Morphy, tapi di sini Kagani tambahkan. Nah, pertama itu kembangkan perwira dengan cepat. Kedua, selalu menekan pusat atau kuasai pusat. Jadi perwira itu harus ada di tengah pusat ya. Terus yang ketiga, kita itu kalau pengen menang harus mencegah supaya lawannya nggak bisa rokade. Dengan lawan nggak bisa rokade, kita akan lebih mudah menyerangnya karena rajanya masih di tengah. Terus yang keempat itu manuver bidak. Apa yang dimaksud manuver bidak? Manuver bidak itu kita lihat-lihat dulu perwira kita. Mana yang masih tidur tuh yang dulu kita bahas. Mana yang masih tidur, terus kita cari di mana tempat terbaiknya. Terus yang kelima, kita harus menukar bidak kuat lawan dengan bidak lemah kita. Kita cari dulu nih, bidak kuat lawan yang mana. Terus kita tukar. Yang keenam adalah buka lajur. Nanti kita bahas. Yang ketujuh, jadikan baterai perwiranya kalau pengen menang tuh. Karena perwira yang udah jadi baterai itu ya sangat kuat banget. Lebih kuat dari apapun ya. Contoh dua benteng jadi baterai lawan menteri. Pasti menang dua benteng. Itu. Sekarang kita coba terapkan ke partai ini. Oke, jadi di sini ada satu partai yang Kagani ambil dari partai Grandmaster. Di sini kita akan coba analisa nih. Di sini putih memulai permainan dengan E4, lawannya C5. Nah, teman-teman tahu nggak ini pertahanan apa? Ada yang tahu? Cecilia. Celia ya. Ini Ya, pertahanan Cecilia. C. Nah, Cecilia. kita harus dengan cepat mengembangkan perwira. Kuda F3, kuda C6, gajah B5. Nah, di sini juga gajahnya kenapa nggak ke C4? Karena nanti ada varian E6, nanti bakal ke D5. Itu justru sangat bagus untuk hitam. Jadi gajahnya itu langsung ke sini, ke B5. Kita menjawab dengan G6, putih rokade, gajah G7, H3. Nah, H3 dia kuda ke F6. Terus ini persiapan rokade ya. Nah, di sini kita itu harus cepat nyerangnya. Ketika kita menyerang, kita harus cepat, jangan kasih ampun lawan. Oke? Di sini kita tahu bahwa dia itu mau rokade. Nah, kita harus mencegah nih. Cegah dia supaya nggak rokade. Apa langkahnya? Mencegah supaya nggak rokade, biasanya kita menyerang. Nah, kalau kita langkahnya pion, pion, kuda, ya dia rokade. Tuh, rokade. Jadi kita harus mencegah supaya raja ini nggak rokade. Contohnya adalah melangkah pion ke E5. Tuh. Jadi dia nggak bisa rokade dulu. Kenapa nggak bisa rokade? Karena ada ancaman ke kuda. Nah, di sini kita terapkan ya, cegah lawan supaya nggak rokade. Udah D5, kita lihat. Di sini dia itu ngancam pion. Oke, jaga dulu aja. Jaga. Nah, di sini langkah terbaik hitam itu rokade. Nah, ini langkah terbaik hitam. Oke. Jadi sebelum menyerang, hitam itu harus rokade dulu. Tapi kalau hitamnya rakus, pengen untung satu pion, contohnya gini, ini kan nambah ancaman ya di E5. Kalau hitamnya rakus, maka dia akan kalah. Kenapa kalah? Karena di prinsip opening, sebelum kita menyerang, pastikan raja kita aman dulu. Kalau dia belum aman rajanya, terus dia nyerang, ya pasti kalah. Karena dia belum aman gitu. Oke, di sini menteri mencoba menambah ancaman ke E5. Ditekan terus E5-nya. Kita harus menukar perwira lawan yang kuat. Di sini mana yang kuat nih? Udah. Kuda. Kuda ini harus kita tukar. Kenapa ini sangat kuda C3? Maka di sini putih untung. Kenapa untung? Karena kuda hitam yang di sini itu sudah banyak jalan. Artinya dia kehilangan banyak tempo. Dari G8 ke F6, dari F6 ke D5, dari D5 ke C3. Banyak banget. Jadi
kita untung di sini putih. Kita menukar bidak kuat hitam dengan bidak lemah. Ini baru aja keluar nih. Ditukar dengan yang udah jalan-jalan dari awal. Ini keuntungan buat putih. Makan, terus kita makan kuda dengan apa nih? Dengan pion B Dengan atau pion dengan D? pion D. D. Pion D supaya apa? Supaya membuka lajur sesuai rumus yang tadi, buka lajur. Dengan pion D juga gajah hitam. Oke. Di sini langkah terbaik hitam adalah rokade dulu pokoknya. Sebelum menyerang, pastikan rokade dulu. Kalau rokade, kita lihat lagi nih, dia ada E5. Perwira mana yang masih tidur di sini? Gajah ya? Gajah masih tidur. Gajah, gajah masuk ke F4. Oke. Gajah F4, misalnya A6, makan, makan, menteri ke D2. Kenapa? Karena di sini putih memiliki inisiatif, gajahnya mau menuker bidak kuatnya. Karena kalau putih ini, bidak terkuat hitam adalah gajah. Jadi gajahnya harus ditukar. Nah, ini serangannya. Oke? Tapi bagaimana jika kuda langsung pukul pion? Kuda pukul kuda. Nah, di sini kan hitam belum rokade, tapi udah dapat keuntungan nih. Emang hitam itu di sini untung satu pion, tapi dia akan menerima konsekuensinya dengan ditekan terus dari putih. Di sini langkah terbaik putih adalah menteri ke D5. Udah jelas kan tujuannya menteri D5? Yaitu menambah tekanan di gajah. Nah, gajah di sini ada beberapa jawaban dari hitam. Di sini kalau misalkan dia F6 menjaga gajah, kita harus gajah ke H6. Cegah dia nggak rokade. Dan nanti gajahnya bakal ke G7 kencang benteng. Dan benteng akan kita dapatkan. Kalau dianya melangkah F6. Nah, kalau misal dia gajahnya ke F6, ke sini, kita langsung aja gajah H6. Tujuannya apa nih gajah H6? Supaya dia Tutup nggak rokade. rokade. Ya, dicegah supaya nggak rokade. Kalau disepak pakai puncung gimana? Ini ke H2 ya. Tinggal geser aja. Ini bakal dikut, ya kan? Dengan angka G3 dia akan susah. Kalau gajah G7? Lakukan gajah ke rokade. Nah, pertanyaan bagus. Gajah ke 7. Nah, di sini ada ide gak menurut teman-teman? Pokoknya, kalau kita lagi menyerang, jangan kasih ampun lawan. Ingat ya, kakak ini udah sering kali bilang, kalau kita menyerang, jangan kasih ampun lawan. Terus, dia itu mau rokade nih. Tadi kita tahu, kalau cara mencegah supaya nggak rokade adalah menyerang. Sekarang siapa yang bisa kita serang nih di sini? Karena kalau nggak ada yang diserang, contoh kita langkah pion, maka dia akan rokade. Nah, gajah G7 langkah yang cukup bagus ya, dan emang bagus. Tapi di sini hitam bisa langsung dihukum. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Hukuman buat hitam. Hukuman buat hitam adalah benteng ke E7, makan pion. Jadi dia nggak ada kesempatan buat rokade kan? Oke? Misalkan raja kali benteng, dilanjutkan dengan gajah ke G5. Menteri di sini jangan sekak dulu. Tapi gajah G5, nanti persiapan benteng ikut menyerang. E1. Gajah E5, di sini ada 3 jawaban yang masuk akal. Pion maju, raja sini, dan raja ke E8. Kita akan bahas yang pion F6 dulu. Kalau dia pion F6, kita langsung aktifkan nih benteng dari A1 ke E1. Dan bentengnya langsung aktif. Oke. Di sini ada 2 jawaban dari hitam. Bisa ke F8, bisa ke D8. Kita akan analisa. Kalau rajanya ke F8, maka dia langsung kalah. Ada yang tahu langkah hukuman buat raja F8? Atar tahu nggak? Ada yang tahu langkah hukuman buat raja F8? Oke, kagak Gajah dikasih C4. waktu 1 menit. Apa langkah terbaik? Gajah C4. Gajah C4. Ancaman di F7. Itu kan? Kalau misal dia sini gimana nih? Nah, kalau ini gimana? Ya checkmate lah.
Enggak Mana lah. checkmate-nya? Ada menteri. Menteri G8. Kalau dia Vietnam ya simpel aja. Lihat perwira kita yang sedang diancam yang mana? Gajah. Gajahnya harus Empat. ke F4 dan dia langsung menyerah. Kenapa menyerah? Ya ini, raja udah gak Tekanan. ada ancaman, Oh iya. betul nggak? Dan hitam langsung menyerah. Oke, selanjutnya kita coba analisa raja ke E8. Di sini simpel aja sih. Kita kalau lagi nyerang, jangan sampai putus serangannya. Jangan kasih ampun. Oke, di sini benteng udah nyerang. Ini suaranya tolong di-mute dulu ya. Minta tolong. Oke, sekarang gini. Gajah kita bisa membantu serangan nggak? Nggak ada lagi ya. Gajah juga nggak bisa. Berarti harus kenapa menteri ke F7? Menteri F7 itu ada dua Tujuannya tujuan. Menteri ke F7 skakmat dan ngancam gajah. Ini ada dua tujuannya. Oke? Kalau dia langsung makan gajah, maka menteri ke F7. Ini kita tolong di mute dulu ya, supaya suaranya satu aja. Oke, jadi kalau dia makan gajah, maka kita langsung menteri E7. Oke, kita ulang. itu berisik. Jadi minta tolong dinonaktifkan ya suaranya. Maaf, Dedi. Oke, benteng kali E7, raja pukul benteng, gajah G5. Nah, tadi kalau F6 kita benteng E1. Sekarang kalau dia ke sini gimana? Atau E8 dulu deh. E8 gampang aja ya. Tinggal benteng cek, dia sini, tinggal benteng E7. Dan dia nggak ada kesempatan lagi nih untuk menyelamatkan rajanya. Ada ancaman skakmat di F7. Gitu. Sekarang kalau rajanya F8 gimana? Raja F8 dan sama aja. Di sini benteng langsung E1. Tujuannya mau E7 dan skakmat di F7. Oke, sekarang gimana nih? Ada solusi nggak dari hitam setelah benteng E1? Ada pion D6. Pion yang di D6 itu loh. Pion D6. Oke, yang bagus. Pion D6. Terus pion D6. Gajah Selesai. Set. Skakmat kan? Oke. Iya memang. Ada lagi nggak ide-idenya? Ya kan gajah G7, Aduh benteng berisik. sikat pion, raja sikat benteng, gajah G5, What? gajah sikat benteng E1. Coba semuanya kasih ide. F6 gimana kalau F6? Setuju nggak? Nah, kalau F6, kalau Ya F6 F6 ya. gampang aja sih, tinggal gajah C4 kan, kayak tadi. Skakmat di sini. Ya kan, setiap kali dia melangkah F6 ada gajah C4, skakmat di sini. Kalau DD6 kayak tadi, gajah F4. Dan ini akan menang lagi. Oke, kita kembali. Di sini kalau misal menterinya ke B6, gimana nih? Kalau menteri Nanti ke sini. Mau makan gajah ini kan, langsung Kak. aja ya, benteng E7 ya. Dia B6 kan ngancam gajah. Langsung. Dia ngancam gajah. Kalau Ya udah biarin aja lah mau jangan kasih checkmate. ampun. Kalau kita Biarin aja lah jangan kasih gajah. ampun. Dia ngancam gajah. Gajah ini nggak ada fungsinya. Udah biarin aja. Kita langsung fokus di serangan kita. Walaupun dimakan ya skakmat. Nah setelah benteng ke E7, dia nggak ada solusi lagi. Bakal checkmate nih di sini. Misal menteri ke sini, tinggal disikat aja. Makan. Kalau dimakan pion, maka skakmat di sini. Kalau misal dimakan sama pion ini, tinggal makan aja nih pionnya, cek. Dan di sini putih menang ya. Tinggal dilanjutkan dengan menteri sini. Misalnya dia sini, cek. Dan akan berakhir skakmat di sini. Gitu. Oke, Kak Gani kembalikan. Gajah G7 langsung kalah.
karena ada langkah hukuman benteng kali E7. Sekarang kalau gajahnya ke D6 gimana nih? Ya kayak tadi, cegah dia supaya nggak rokade. Jadi langkahnya itu jangan gajah sini, jangan pion. Cegah dia nggak rokade dengan langkah gajah H6. Nah, oke. Di sini misalkan dia itu langkah A6. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus bisa menentukan mana buah catur terbaik kita. Di posisi ini gajah kita adalah, Empat. ini aset penting ini. Gajah itu aset penting kita. Kalau kita pengen menang, gajah ini jangan hilang. Kenapa jangan hilang? Karena gini, kalau misal dia langkah E6, ini kan ada tema pin nih. Ini kan ada tema pin. Tinggal disikat aja. Benteng kali E6, ya kan? Karena ada tema pin. Jadi si gajah ini gajah penting. Jangan sampai hilang. Kalau pion pukul benteng, menteri pukul pion, cek. Kalau raja sini berakhir checkmate. Cek dan checkmate. Nah, kalau misal menteri pukul pion, gajah sini, tinggal kita tambah ancamannya. Atau jadi baterai tuh. Yang Kagani sebutkan di rumus tadi. Jadi baterai. Skakmat. Nah, di sini hitam itu harus menteri D8 ya. Nggak boleh menterinya ke sini. Karena percuma ini. Ya Tinggal udah, dimakan aja. G5 aja. Gitu. G5, G5. Tidak, Kalau Gratis ya. gaji loh, Kak. gratis kan. Di sini kalau menterinya D8, menteri tinggal ke F6. Ngancam Baru gajah. benteng sini. Kalau bentengnya F8, ini skakmat juga. Tinggal dimakan aja. Ini kan udah ada di step 4 ya. Ini kan ada di step 4. Berterima kasih kepada pin. Kalau bentengnya G8, tinggal gajah G5. Pokoknya jadi baterai semua benteng sama perwira lainnya. Dan setelah ini dia akan kalah, susah. Misalnya dia A6, langsung sikat sama benteng. Makan dan checkmate. Oke, kita kembali. Kita tahu ya, jadi gajah di sini itu jangan sampai hilang. Karena ini tema pin. Oke? Jadi jangan sampai hilang. Kalau dia A4, kita kemana gajahnya? Tadi kita udah tahu. Gajah adalah aset penting. Kemana nih? Dari Patrick, kemana? Menurut Patrick. Dia mestinya bisa di sini atau di sini dia maju. Gajah C4. Gajah C4. Berarti Gajah kecil 4. kalau gajah C4 berarti aset penting kita hilang. Pinnya udah hilang. Kenapa What? hilang? What? Dia bisa ini. Gitu. Betul nggak? Jadi si gajahnya jangan Betul. sampai hilang. Ada lagi? Gajah A4. Nah, gajah A4 betul. Kita harus mempertahankan pin. Oke? Pinnya harus dipertahankan. Di sini hitam itu nggak bakal berani maju. Karena lagi pin juga ke benteng. Dia nggak bakal berani maju. Bentengnya hilang. Nah, kalau dia pengen maju, berarti bentengnya harus sini dulu. Harus melangkah dulu. Sini atau sini. Oke, kita bahas yang benteng ke sini dulu. Apa langkah terbaik putih di sini? Pokoknya jangan kasih ampun lawan. Di sini, langkah terbaik putih adalah benteng pukul pion. Kira-kira tujuannya apaan? Benteng pukul pion. Checkmate, checkmate. Checkmate, oke. Benteng pukul pion. Di sini kan ada dua pilihan ya. Bisa dimakan sama raja atau dimakan sama gajah. Kalau dimakan raja, tinggal benteng S1, cek. Raja sini, tinggal cek lagi. Dia sini, tinggal cek lagi. Dia sini, tinggal buka, cek, cek, dan berakhir checkmate. Gitu. Kita kembali. Kan nggak mungkin kan dimakan sama raja, jadi harus dimakan sama gajah. Setelah dimakan sama gajah, sama benteng S1. Oke? Benteng S1 ini tuh harus dijaga. Kalau menteri D6 udah tahu ya jawabannya. Tinggal disikat aja. Kalau menteri D8, di sini jawabannya menteri ke E5. Tujuannya apa nih menteri E5? Jadi baterai ke E7, Memang. menyerang benteng di H8. Oke? Misal bentengnya Oke. kabur ke sini.
Ya udah, tinggal ditambah ancaman nih. Tekanannya ditambah dengan gajah G5. Gajah lah, gajah 5. Misalnya Sama siapa aja. Udah. Dimakan nanti. G5 ngancam gajah kita. Udah, kita fokus aja di sini. Oh, Gajah pukul gajah. Oke. Oke, di sini harus ini ya. Harus tahu udah. ini. D6. Iya. Ketika kita menyerang, menteri kita jangan sampai ketika kita menyerang, menteri kita jangan sampai ditukar. Jadi Iya gajah itu memang dimakan sama iya. menteri, jangan, nggak boleh. Ini Karena kita lagi menyerang nggak posisi. boleh. Jangan sampai ditukar kalau lagi menyerang. Makan dengan gajah. Nah, kalau dia makan gajah, maka tinggal makan aja. Oke? Misal dia D6. Apa langkah terbaik kita? Makan menteri atau makan apa? Makanan. Makan menteri lah, Kalau Kak. makan menteri, Masih masih lah. Jangan. gimana dong? Makan pion D6. Nah, makan pion D6 tuh bagus, Master. Makan pion D6 dengan gajah supaya discovery ya, discovery check. Dan setelah ini dia kalah, ya kan? Misal dia raja ke D7, tinggal gajah makan pion C5. Di sini putih punya dua tujuan. Pertama dia nyerang benteng, kedua dia mau skewer di D1, mau tusukan sate tuh. Tuh, jadi kalau lagi nyerang jangan kasih ampun lawan, oke? Kalau kita kasih ampun lawan ya kita kalah terus, harus kejam pokoknya. Keserang terus. Terus ingat, kalau lagi nyerang menterinya jangan diadu. Nah, kita lanjut. Kagani ulangi di B5 benteng kali gajah di sini. Kalau dia langsung kalau dia kalau dia jaga menteri D8 jawabannya menteri E5 ancam gajah dan benteng. Kalau misal dia B5 langsung gimana? Buat Udah sikat aja langsung. doya biasa. Gajahnya langsung disikat. Pokoknya ini tuh udah gak ada fungsinya buat kita. Udah biarin. Kita fokus di sini, di serangan kita. Benteng kali gajah, sacrifice. The roof. Oke, raja kali benteng. Dan dilanjutkan menteri ke E4. Cek. Dia punya 3 jawaban lagi di sini. Bisa raja D8, bisa raja F6, dan bisa raja ke D6. Oke, kalau raja D6 teman-teman udah pasti tahu lah langkah terbaik putih. Gajah F4. D4, Keyword. keyword dan checkmate juga ini, ya kan? Checkmate juga, Checkmate. checkmate betul. Nah, kita coba raja Keywordnya ini, raja sini juga checkmate, check. Ini checkmate. Berarti dia hanya punya jawaban raja F6. Oke, raja F6 itu ada nggak di sini yang bisa menemukan langkah terbaik putih? Kagak nih kasih waktu 1 menit. Kak. Yang bisa. Langkah terbaik putih adalah apa? Pak, langkah terbaik putih lah ada apa? Menteri F3. Menteri F3 ada lagi? Tiga. Langkah terbaik putih. Menteri F3 itu betul. Menteri H4. Masa Oke, Menteri yang lain F4 ada? betul. Yang lain. Langkah terbaik putih apa tadi? Langkah terbaik G4. putih gimana? G4. Bagus ini G4. Siapa yang bisa jawab G4? Analisanya bagus. Alvan. Oke. Alpan, keren. G4 ini tujuannya mau skakmat dengan pion ya. Karena kalau kita bisa main catur skakmat dengan pion. Udah terkenal lah. Udah hebat itu. Karena kalau skakmat dengan menteri udah terlalu biasa. Gajah juga udah terlalu biasa. Kalau pion, wow, hebat. Jadi mau skakmat di G5. Kalau misal dia G5 gimana? Nah ini, kalau misal dia G5 tinggal Menteri F5. menteri F5 pinter. Raja sini tinggal di skak aja ya. Nah. Kalau raja sini kayak tadi, gajah F4. Kalau misal rajanya ke F8 tinggal skak lagi. Raja sini skak lagi. Kalau dia sini checkmate. F6. Checkmate dengan pion. Gitu. Oke, kita kembali.
Nih, kalau misal menterinya ke sini, supaya kalau sekak, dianya bisa sembunyi di E6. Ada yang tahu langkah terbaik putih? Patrick nih, biasa jawab nih. Apa langkah terbaik putih? Cek dulu. Gajah G7. Gajah G7. Gajah G5. Gajah Ini. G5. Gajah G7. Jadi, Gajah G7. namanya teknik eliminasi ya. Kita mau makan Gajah G5. menteri dijaga. Gajah G5. Gajah G5. Oke, kalau gajah G5 dimakan sama menteri. Waduh. Jadi Berarti pion G5. Pion G5. Pion Ini. G5. Menteri kali E5. Ini gajah G7, jawaban Patrick yang betul. Gajah G7. Ini kan skewer nih, skewer dan serangan ganda. Ini hebat banget nih gajah. Nah, pertanyaannya kalau dimakan, gimana nih langkah kita? Ya Menteri sih, makan menteri. menteri makan. Menteri. Menteri kali. Kita ulangi lagi. Benteng ke B8. Tadi kan bentengnya ke A7 ya. Nah, tujuan benteng ke B8 ini dia mau dorong. Karena kalau dia masih di sini, nggak bisa dorong. Ada tadi tuh. Jadi gimana kalau bentengnya ke B8? Kalau benteng B8, jangan kasih ampun. Sacrifice. Cek. Druk. Kali benteng dan benteng ke E1. Kalau menteri D8, maka menteri E5 putih langsung menang. Serangan ganda ke benteng H8 dan serangan ganda ke sini nih. Benteng H8 dan benteng di B8. Karena benteng ini nggak ada yang jaga gitu. Dan bagi hitam, benteng H8 ini yang paling penting. Jadi harus diselamatkan. Kalau ini yang diselamatkan, ya berakhir checkmate. Karena ini lagi dipin tuh.